Dengan harapan mudah-mudahan pertemuan sore hari ini adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salah satu ciri manfaat adalah manakala bapak-bapak nanti setelah mendengarkan apa yang disampaikan itu dipraktekkan, ditindaklanjuti di masjid masing-masing. Kalau orang ya ini karena apa? Ada yang Pak Nur siapa nih? Wa kuduman diimi yang malam melakukan minggu bagi masa. Sing sapa wonge duwe ora digamal iku bakal disiksa jalan, nyusul marang sing berubah. Apalagi ibu zakat, di mana zakat ini pahalanya itu mutaati, tidak hanya sekedar dinikmati oleh para muzakirin, tetapi juga para mustahik dan para amilnya semuanya. Nek sholat ganjarannya bisa ganti, poso bisa ganti, kaji kita jangan. Artinya apa? Ini adalah salah satu Islam yang luar biasa dan sehingga bisa menjawab hablum minallah dan hablum minannas. Mau sayange rukun Islam sing zakat iki ora pakai dadi karo sapa iki. Sampai kan dadi tentang mubalak jadi duwe lagi. Setahun ngaji tentang poso, tentang kaji, tentang zakat akeh budi. Tentang sholat, sholat. Kita juga lagi. Padahal kita menjawab hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa? Nasibnya. Akibatnya apa? Bahwa saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dalam tanda kutip fakir miskin tidak tersentuh secara menyeluruh, padahal umat Islam adalah umat yang mayoritas dan sudah banyak sekali yang berkewajiban untuk menegakkan zakat. Makanya menjadi penting tak sempatnya datang. Harusnya yang datang wakil ketua bidang, tapi ini harus sederhana. Oke lah, siap berkoa. Jadi dari jadi selagi saya tekankan, mari kita niati ini betul-betul mencari ilmu dan ilmu ini kita niat untuk ditindaklanjuti. Karena sebaliknya, nek sampean mau dadi panitia zakat orang ngerti nyamune. Wa kuruman biwiri dan yang malu amal umat betul atau baru. Nono sing amal orang ambil ditolak. Contohnya nopo? Panitia zakat tidak berhak untuk mengelola zakat. Tapi nyatanya dorong bagian amilnya, maka itu bukan amil. Ada apa? Berarti salah dua kali gitu. Syariatnya ya salah, undang-undangnya ya salah. Sehingga tapi setelah nanti ini tidak boleh diulang lagi, harus mengikuti undang-undang nomor 23. Karena Quran memerintahkan kita wajib taat kepada Allah, kepada Rasul, wa ulil amri lah. Kita guru aja apa gitu. Memang taat kepada negara harus bersyarat, tetapi zakat ini tujuannya mulia agar membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang masih belum sejahtera, itu tujuannya. Dan agar zakat ini dikoordinir menjadi semakin efisien. Contohnya ini. Umpama kula niki wis wajib zakat, umpama wae. Nek zakat tak tokno dhewe, apakah tidak sah? Tapi beda nek awake desa masjid bareng gak siji, nek wong siji katakanlah zakat sak bulan 50.000 atau 100.000, nek wong 50 ribu. 5 juta lagi. 5 juta gitu kudus kok ngene. Tahu itu to ya? Tentu lah. Ada wong siji paling tau rokok. Saya kira kalau satu bulan bener. Untuk turun bisa kurang gitu kan. Orang itu ukur sama lah. Ini repot. Maka kemudian pemerintah berinisiatif bagaimana ini dana umat yang luar biasa ini bisa terkoordinir dengan baik dalam rangka tadi mengatasi kadar waktu ayatuna kubro. Karena apa? Orang miskin, orang terlantar dan macam-macam menjadi tanggung jawab negara, maka negara membuat aturan.
Contoh ini latar belakangnya. Nah, sekarang ini saya mau tanya pada jenengan, sing meh dingerteni ini tentang UPJ maupun pengelolaan zakat secara umum. Karena tak mereka orang pembelasan kan. Nah, ini prioritas. UPJ. Oke. UPJ benar-benar termasuk UPJ atau jadi kalau pengelolaan zakat secara umum itu panjang sekali karena banyak sekali bab dan pasal yang harus kita terpenuhi. Intinya kita bahwa yang mempunyai kewenangan mengelola zakat di negara kita Indonesia itu hanya ada dua lembaga. Satu Basnas, ini lembaga resmi milik pemerintah Palmerah, ada di Jakarta, ada di provinsi dan ada di kabupaten. Yang kedua adalah lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang. Tadi sampaikan ada Muhammadiyah, ada NU dan lain-lain. Itu syaratnya kudu itu izin kemudian Kementerian Agama. Kalau belum dapatkan izin berarti belum legal. Nah, baik Basnas maupun LAS dalam undang-undang LAS berkewajiban membantu Basnas adalah melaporkan berkoordinasi dengan. Karena ada LAS di Boyolali, jika Boyolali dan Solo itu menurut persyaratan itu. Nah, kalau zakat membina zakat ketika Boyolali itu masih ada orang fakir miskin, itu harus sesuai dengan katakanlah dawuh atau perintah dari atasan. Tapi ada LAS di sini, sing itu yang Boyolali tapi di Solo itu banyak. Dan tapi ini belum mendapatkan rekomendasi, apalagi izin dari Kementerian Agama. Dia punya izin tapi di Jawa Tengah belum di daerah ini. Padahal punya hak. Nah, jadi dua-duanya itu tugasnya sama, sehingga antara Basnas dan LAS bisa sama-sama. Iso podo nek wis duweni surat izin belum dikelola. Dulu ya iso kan. Orang itu dicampur. Nah, kemudian dalam rangka mengumpulkan zakat ini maka Basnas maupun LAS, Basnas itu bisa membentuk unit pengumpul zakat mulai dari sekolahan, masjid, desa, kemudian kantor-kantor pemerintah, BUMD, pokoknya yang level kabupaten itu menjadi pusat ini. Hari ini Basnas Boyolali untuk tingkatan provinsi dan kecamatan selesai terbentuk semua. Untuk desa baru ada 20 kecamatan, 17 kecamatan dari 22 kecamatan belum selesai dan ada proses. Untuk masjid sudah terbentuk kurang lebih 600 unit pengumpul zakat. Itu ada yang berafiliasi ke Basnas, ada yang ke NU dan ada yang ke Muhammadiyah dan yang lain-lain. Tergantung jamaahnya di situ siapa. Nek jamaah campuran datang ke Basnas. Kalau mayoritas NU datang ke NU, kalau Muhammadiyah datang ke Muhammadiyah. Nah, sekarang maksudnya tugasnya PJ itu apa? Sekarang langsung ke PJ. Itu tugasnya adalah tadi membantu Basnas di dalam pengumpulan itu tadi. Nah, mungkin salah satunya dibentuk di masjid-masjid ini. Karena apa? Ini menjadi perhatian karena di dalam Undang-Undang 23 ini mengelola zakat tanpa memiliki izin operasional, maka dikenakan kurungan penjara 1 tahun dan denda 50 juta. Jadi hari ini kita bentuknya nih, sama direktur ini. Dengan ini sebetulnya ujian itu Muhammadiyah atau cabang-cabang? Cabang. Untuknya apa? Orangnya lapor ini. Ini orang sih rebutan punya jadi takmir untuk contoh kumpulan terjadi. Hari ini sudah ditakmir ke Muhammadiyah. Orang izin, kemudian narik zakat macam-macam, mengambil alih. Adalah NU punya jadi takmir orang keturutan. Isu yang bukan jadi perkara itu. Tapi kami tidak punya penangan ini punya penegak hukum ini. Melanggar tadi. Dan ini masih baik-baik saja, tapi karena ada beberapa masjid yang rebutan tak sudah ada.
pasti dicari celah-celah yang bisa menjatuhkan. Nek sing menyalahgunakan seperti saya ini 5 tahun kurungan 500 juta, bayangin Pak. Niat itu sampai apik, ya tegaknya syariat agama Islam, dulu kok malah dagang. Kenapa? Tidak taat dengan ulil amri. Kecuali ulil amrinya tidak sejalan dengan syariat, kita boleh tidak taat. Sementara ini, nah maka berarti dengan setuju, mari selain nanti dibentuk UPJ. UPJ itu namanya unit pengumpul zakat. Dibentuk salah satunya di masjid atau dibentuk di masjid. UPJ di mana? Nah ini itu dari Perbasnas nomor berapa sekian ini itu wajib membentuk unit pengumpul zakat. Nih, nanti kalau daripada ini manfaatnya kita share, Mas, ya, di share akan aja, biar kita bisa mendengarkan. Pokoknya ini terdun murah, kalau saya penjaman konsentrasi. Terus lanjut nanti apa tugas UPJ ini tadi? Nah, membantu Basnas Kabupaten melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Kalau punya yang jadi masjid, kalau pemerintah daerah ya ikuti masing-masing Pak Camat bisa ini. Nah, UPJ ini ada dua bentuk jenis. Satu hanya membantu mengumpulkan, tetapi ada satu lagi yang namanya pembantuan. Pembantuan ini nanti kita sampai. Kalau hanya mengumpulkan artinya apa? Narik zakat infak, kemudian disetorkan ke Basnas. Sing tasarruf terserah Basnas, itu bentuk biasa. Tapi kalau pembantuan narik muzaki ataupun baik disetorkan ke Basnas, membantu usulan untuk ditasarrufkan kembali. Nah, ini membantu Anda. Nah, perolehan dari masjid ini 100% kembali ke masjid. Basnas tidak boleh ambil 1 rupiah pun. Dan jangka waktunya 5 hari kerja. Di antara sekian ratus sambil yang lalu menurut siji masjid Pak Ustaz ini Anur Saudara nomor masjid Alman yang Pulau Kota itu sudah betul-betul sesuai ketentuan, bahkan sudah diaudit oleh kantor akuntan budi. Terus diskusi. Nah, jadi UPJ ini orang kayak kosong ya panitia kudu duwe rencana kerja tahunan. Tahun ini masjid apa ini? As-Solihin akan mengumpulkan duit zakat kira-kira 100 juta kira-kira jamaah. Ini wong sugih lagi 1, 2, 3 ini. Om nanti mau piro ada rencana. Orang menurut banyak teko semua tahu. Karena kita ini ambil adalah profesi yang disebut di dalam Al-Quran secara langsung, ya kan? Inna masudakah di bukorowal masakin dan kami. Dan tugasnya adalah mewakili kami. Hul min amwali sudakah mengambil orang-orang yang ketemu. Maka saya harus melakukan sosialisasi dan edukasi. Gitu. Jadi direncanakan ini potensi muslim biro, semaran biro, dan data sebenarnya harus masuk itu. Terus melalui apa namanya dia melakukan pengumpulan, kemudian pengelolaan, melaksanakan edukasi tadi, memberikan layanan dan macam-macam itu nanti. Piye caranya masyarakat ini ngerti bab zakat? Tugasnya piye? Nah zakat sekarang ini, bapak-bapak, karena kami kebetulan 2 hari betul-betul juga sosialisasi ya. Protokol saya tidak menyalahkan dan saya tidak menganggap itu jelek. Rata-rata saudara-saudara kita ini literatur Jakarta masih bikin klasik. Coro Indonesia ini dari takrib, Sulawesi, padahal sekarang sudah bikin zakat al-mu'asirah atau kontemporer. Tinggallah kita. Karena apa memang di dalam zakat terjadi perdebatan. Hukumnya ketok zakat itu wajib kok itu adalah yang kalau sudah
tidak ada yang membantah. Tetapi kemudian pelaksanaannya itu dormi dalalah, sifatnya atas dasar setiap maka muncul ini dan itu. Karena di Indonesia ini masih kira-kira, maka kemudian ini kalau kita pakai lagi, pemerintah harus ambil sikap mutlak yang mewakili. Jadi fatwa MUI meskipun tidak mengikat akan mengurangi perbedaan antara NU, Muhammadiyah, LDI, ARSA. Nah, yang dipakai oleh batas adalah Majelis Ulama Indonesia. Berarti ini kalau utuk-utukan antara NU Muhammadiyah itu pasti banyak terjadi ya. Jadi kira-kira itu betul mas. Berikutnya, jadi di mana sudah ini sudah katakan dan tujuh khawatir dana yang masuk ke rekening pulau betul nanti begitu. Jadi udah dapat laporan, dapat apa ini? Baru itu rekening koran itu dan wajib membayar zakat. Prakteknya, kalau sudah berkali-kali, kami akan membuat semacam kayak sayembara. Kira-kira sekurang-kurangnya saya kenal penyuluh ini. Sekurang-kurangnya kalau di masing-masing kecamatan ada satu kejadian sesuai dengan akan saya membakar. Begitu. Ini tantangan penyuluh. Karena penyuluh juga punya tugas Islam gitu. Dan Kementerian Agama menjadi pembina zakat. Satu sisi menjadi pembinanya Basnas. Nah, jadi hari ini akhir saya tamani hadiah yang menjadi alamat kemudian anu. Selalu kita kasih paket pesantren Ramadan gitu. Karena yang lain tidak jalan, tidak tahu. Simpel gaya kerja durang lapor ke, tinggal SK tapi durang tanggung jawab itu terus. Jadi tadi kemudian ini udah terus sudah saya sampaikan berikutnya apa ini? Nah karena ketika kita itu ambil bukan panitia, nek sampai ini mengumpulkan zakat dulu duit SK. Sebagai pejar itu tidak bisa disebut amil. Karena definisi amil adalah kita dari kita ke daerah satu dulu. Man istakmalahu imam ini akan disodakoti dia dalam mutakin. Amil adalah orang yang dianggap oleh pemerintah yang besar yang berkewajiban memungut zakat dan mentasarufkan zakat kepada para mustahik. Panitia silakan sini. Sama dari panitia silakan sini. Takmir itu apakah kemudian tadi termasuk pimpinan wilayah Al-Amri? Maka kemudian kalau saya ingin jadi takmir sesuai dengan pendapat Imam 4 dan juga regulasi yang ada, tidak ada yang berbeda. Amir adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang sah yang tujuannya itu tadi. Nek tadi panitia itu hanya membantu muzaki. Ini muzaki acaranya di gedung pakai bensin, kan apa bisa orang-orang ambil zakat karena tidak punya hak. Kalau ambil jelas bahwa hina dan orang-orang yang bekerja untuk zakat, tapi ada SK-nya. Ini beda nih. Beda itu yang perlu. Menanyakan kalau ada kebijakan. Ini orang-orang pas tapi sebenarnya. Bedanya mau nikah apa karena mau selingkuh kira-kira. Bedanya apa? Persamaannya sih, persamaannya apa nih? Podo-podo ya, kadang-kadang mendapat kenikmatan biaya ya. Tapi hukumnya, sejiji ganjaran, sejiji itu. Karena bedanya mulai akad. Sama kita ini, ketika sampai belum tercatat, belum dilakukan, itu melanggar aturan agama dan melanggar aturan negara. Ketika melanggar, orang itu apa-apa tidak. Dan kedua, ini muzaki pun belum bisa lepas karena belum sampai ke mustahik. Kalau senopo zakat melanggar hukum sudah satu kejadian, ini adalah salah satu mustahik, maka sudah dinyatakan sah. Zakatnya perkara kedua sesuatu masalah. Seandainya sampai dari panitia adalah mungkin yang masjid berdasarkan kecolongan sama dan tanggung jawab. Tetapi kalau kami katakanlah hilang dengan tidak ada sebab yang tidak sengaja karena sudah sampai kepada
mustahil, selesai. Dan kami sebagai amil itu hanya dibenarkan mendapat hak amilnya sebanyak-banyaknya kalau zakat 12,5%. Kalau itu 100 juta, 12,5% itu 12 itu boleh. Kalau infak boleh sampai 20%. Nah, itu kan infak sedekah boleh 20% dari total kumpulan. Kalau zakat tadi kenapa? Karena asalnya itu 8, ya kan? 100 dan 28 kan 6,5. Itu istilahnya itu. Nah, sehingga ambil seperti saya gaji pemerintah. Lah ambil yang pelaksana inilah yang ada bagian-bagian itu. Jadi itu beda deh. Jadi lagi untuk mengesahkan uspor-uspor kosong. Mari kita perhatikan di dalam aturan negara dengan cara membentuk UPJ. Caranya apa? Tak ngerapat, tentukan sopo ketuane, sopo sekretarisnya, sopo bendara ini kedua. Ini perlu tambah seksi membawa pengumuman itu sekurangnya 3. Berdasarkan rapat takbir tanggal sekian menuju ini mohon pengasahan kepada Basnas. Lalu ini kami dengar. Saya tidak tahu sepanjang sampai melanggar. Tapi kalau kita monitor itu melanggar, kita cabut sekarang. Dan ini itulah tentang kebijakan ya. Bukan seperti itu caranya gampang. Jadi takbir rapat memutuskan dari ketuanya sopo, sekretaris sopo, bendara sopo, dia perlu tambah seksi-seksi ngobrol, tapi sekurang-kurangnya tidak. Tapi ada syarat, yo sing amanah, yo sing koberan, sing terampil, bisa tulis. Orang musafir, karena ini apa? Memperoleh zakat itu, kalau dia sekurang-kurangnya, cici butuh pintar ilmu ekonomi, karena nanti berhubungan dengan syariat Islam. Nomor itu ngerti hukum positif undang-undang PP, permen, perbasnas dan macam-macam. Nomor itu kudu ngerti ekonomi, akuntabilitas dan karena itu audit. Persentase hanya pakai berapa, mesin berapa, sabda berapa itu kan ada kesepakatan. Yang terjadi biasanya zakat fitrah karena kesenetean terus duduk kami juga ambil tidak boleh. Kalau kesepakatan yang ada di Jawa Tengah maksimal hanya 15% untuk sabila, 60% untuk pakai miskin. Nah, seperti itu tidak bisa dipelajari. Lebih begitu wes katakanlah jadi takbir masjid, sabila jadi panitia. Lah kalau kita sudah beli dicari yang pokoknya paling pas. Kalau kamu bayar sebagai imam bicara imamnya, panitia nggak usah. Itu ranah umum. Karena apa? Ada amanat untuk pemerataan ke wilayah. Itulah apa nama kerja-kerja seperti itu. Dan kerja-kerja ini lagi-lagi wajib dilaporkan ke lembaga yang menangnya. Kalau sampai Neladis itu jadi Menlu, Neladis itu Muhammadiyah, Basnas ya ke Basnas. Kapan itu? Sekurang-kurangnya setahun 2 kali dan plus ada hari-hari besar keagamaan. Ikut mas, sebetulnya sudah sekarang sanksi saya katakan ini. Langsung Ustaz sampaikan tadi. Yes. Lah, barang-barang yang untuk semakin didapati banyak hal, tapi hari ini yang sedang diperdebatkan itu adalah tentang emas karena harga emas sekarang ini sudah permainan politik, maka kemudian kita tidak bisa menggunakan zakat atas dasar emas. Orang menggunakan, maka kemudian yang digunakan adalah kias sabah. Zakat nisabnya mengikuti pertanian. Sonsoko sekali panen duwe hasil sama dengan lebih kurang 800 kg ya, kalau kita sama dengan 254 beras, ya kan? Maka di situ setiap panen wajib mengeluarkan, ya kalau zakatnya itu tadi, kalau ini bukan pertanian murni, tapi sekarang pas dibiasakan itu maka zakatnya 2,5%, kurang lebih ada 167. Ini bukan pertanian, hanya zakat bagi para tadi, sibuk-sibuk katanya mas. Dan pertanyaan bagaimana? Kalau irigasi teknis atau tak ada. Kalau tak ada 10, kalau persen, kalau kemudian irigasi teknis
karena ragat-ragat kayak ini. Jadi kapan dikeluarkan? Waktu hak kopi mahasiswa pada saat panen. Berarti kita lihat. Jadi hari ini tidak ada yang menggunakan standar dengan emas. Teknologi orang yang menjaga gitu. Kemudian kita mengikuti dari Bapak UI, kemudian bias tadi Sabah dari Yusuf Kordomi itulah. Sehingga setiap katakanlah pegawai atau seperti saya contohnya begitu, penghasilan sama dengan 6,6 atau 6,7 maka wajib mengeluarkan 2% per bulan. Artinya takjil zakat. Kenapa takjil? Nek ditunggu di akhir tahun, iya. Nek menangi umure padahal wajib. Nomor 2 orang keputusan butuh iya, sering tak tutukan. Akhir tahun anak itu bayar SPP itu jaga. Dimana tidak dulu. SPP padahal wajib lah. Wajib padahal sehingga pemerintah tadi ada yang namanya takjil zakat bayarkan seketika kita sendiri itu. Jadi tadi ada perikanan, perdagangan, perniagaan, ada pertanian, ada peternakan yang itu sudah kami buat tabelnya, tapi khusus untuk emas angka itu sudah tidak relevan, sudah ada pembahasan ulang menggunakan biasa. Terus masih itu dari oke, itu kira-kira yang saya sampaikan. Dan selanjutnya monggo akan lebih baik manakala ada contoh surat ini ya. Ada nanti kita menulis nanti surat permohonan itulah bapak-bapak yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian yang satu lagi, itu tidak di sini. Biasanya nih kosong ini akeh wong sing belum bayar fidyah. Gitu lah. Nah bagaimana? Fidyah itu tidak masuk bagian dari sedekah. Tentunya bagaimana? Inilah yang kemudian muncul pikir seperti orang. Kalau kemudian ini klasik, wong sing melanggar orang poso atau kira-kira itu karena sebuah latihan musafir atau loroh tua dengan orang dan macam-macam nanti kita lihat contohnya, maka kemudian dikenakan denda untuk bayar dia setiap hari 1 mut lebih kurang sampai dengan 7-8 on. Nah sekarang inilah kemudian menjadi istilah para ulama sing bener piye, sing cocok karena apa? Bahwa hukum itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh lagi, sampean orang paling nabi berarti bid'ah sesat untuk rokok. Hari ini kalau ini ngomong bilang bola jaga rokok, kok jaga karena beras. Padahal itu orang-orang dari nabi gitu kan. Artinya maka jangan masuk seperti itu. Artinya apa? Kemudian adalah makanan pokok yang ada pada saat itu. Mulai dari konsep muli-muli, ini orang paling nabi, orang ketemu pendagang rumah, harus akan menjaga. Berarti mulai itu. Banyak kan juga kan? Masih banyak. Dan sekarang ini yang betul bagi orang yang meninggalkan puasa karena tadi menyusui atau macam-macam nanti bikinnya terbatas itu diwajibkan untuk membayar tadi kan denda fidyah. Dan juga ketika ada orang yang mantan-mantan ya, jadi poso-poso serapan kira-kira maka terjadilah kesukaan itu ya juga ada. Lah bagaimana fidyah yang ideal? Likuli kawin mudun yang menjadi kata kita punya harinya umumnya wong ini makan sebelum itu itu tuh ya kira-kira 6 on guman itu cukup betul wong siji cukup betul 6 on itu mana kira-kira awal sisi sendiri makan sekilo betul dong betul tapi makan sampai beras kok orang betul. Makanya itu, maka kemudian ketika kita itu bersedekah adalah apa? Lantaran dulu kata itu maksud sampai api, tapi itu orang mampu maka sesuai sebut makan setidaknya yang ini kemana? Jajan warung padang sebelah cukup orang, cukup tak ya? Ini kok so maka di sebelah bentul ya telur. Nek sampai standarnya itu masih sudah bentul, betul. Ini ketentuan ideal begitu. Malah batas RI 60.000 batas RI. Tapi faktanya ketika di Boyolali setelah kita telusuri macam-macam, wah kalau di kabupaten ini, mau tujuh atau tapi kalau
mampu ngeten, wis sak mampu piro wae. Tetep bersedekah wong Nabi. Kanjeng Nabi wong sak dunya ora sing miskin juga wis kuwi wae ora sida poso. Nabi ini bagaimana kemudian bicara yang ideal sepanjang tidak menuruti hawa nafsu. Belajar dari pandangan orang patah mulai orang. Kalau mau itu coba dijaga mitra nanti kan kita kedua ya. Oke tadi. Dan bagaimana jaga mitra? Itu sudah masyhur rata-rata 2,7. 2,7. Naik kemudian beras kilo ini kira 15 kali 30 berarti 45. Maka sama dengan 45. Ini sudah menjadi keputusan. Ini tidak termasuk tampek. Ada sudah selesai bahasa masalah NU Muhammadiyah. Kalau dulu kan ini panitia, kalau nomor duit, kalau bakul, orang ada tidak begitu. Sekarang tidak. Karena apa? Bahwa syariat kita itu anarki yang kami tidak bisa dipermudah dengan kontemporer, yang berdebat dan lain dan bangsa itu. Sehingga ini nasi pengen nganggu beras 2,7 lah. Tapi ini juga sampai mantap betul-betul. Kalau bisa ya. Tapi sekurang-kurangnya, meskipun ada yang 2,5, tapi kalau saya sekurang-kurangnya 2, karena itu jaga tugas dan itu kan. Dan orang kayak gue itu mau 45, ikut sampai ada kok serap larat itu loh, makanya berjaga. Ya kan? Berjaga biro, ojo dipadani gitu, didelok sapa sing jaga. Kita belajar orang. Misalnya kita orang belajar ke orang ini, betul orang kalau beras, ya dan itulah namanya bikin jaga masroh yang telah berjalan di tengah kita dalam rangka untuk mendorong agar umat ini benar bersedekah, berzakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih baik ada pertanyaan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dengan menurut soal. Ini saya tanyakan siapa yang berhak menjadi panitia. Kewajiban apa yang harus bisa dilaksanakan? Dalam bagian yang sudah mengangkat atau selalu panitia itu bagaimana? Kalau dihubungkan dengan pemerintah atau dihubungkan dengan organisasi? Ini tantangan juga ada selama itu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa yang berhak menetapkan seseorang menjadi amil dan panitia itu pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah melimpahkan perannya kepada Basnas atau lembaga amil zakat yang sudah bersertifikat, contohnya NU dan Muhammadiyah. Itu berhak menjadi amil dan berhak mengangkat pembantu amil. Takmir tidak punya hak, Pak Lurah tidak punya hak. Itu. Tapi lah orang-orang yang punya syaratkan tadi sekurang-kurangnya hadis kalau mungkin jelas dan benar. Tapi yang sing amanah, demi keterampilan, atau iso mobilitas. Karena apa tugasnya hud min awali sodako? Ambillah sedekah dari harta orang-orang kaya, orang yang dia. Maka tugasnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan edukasi pendidik agar masyarakat itu berzakat. Dibalik, jadi lagi yang berhak mengangkat adalah tadi man istamalahul imam, orang yang diangkat oleh imam. Siapa di sini adalah pemerintah yang sah, karena melaksanakan tugas Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini, jadi nanti kalau di sini nanti akan membentuk, silahkan mengusulkan. Takmir membentuk, pilih sokongan yang memenuhi syarat yang mau, ketua, sekretaris bendara, kalau beberapa seksi mogok, langsung diusulkan pemohon pengesahan SK di pengumpul zakat ini, campuran data ke Basnas, nek gune Muhammadiyah ya Muhammadiyah, nek gune NU ya NU itu sudah punya hak.
untuk memberikan legitimasi untuk pengusahaan unit kumpul zakat. Jadi caranya kembali pada takbir rapat memilih, menugaskan, diusulkan kepada salah satu di antara 3 lembaga tadi. Pak, Muhammadiyah tapi urusan dagang bahasa boleh, tidak apa-apa. Kita ingin membantu melegalkan agar tadi secara syar'i, secara hukum sah. Betul, boleh. Enggak usah saya. Saya Sofi dari Masjid Anwar Baksa. Menindaklanjuti dari pertanyaan Bapak tadi, ada proses, artinya ada proses dari masjid atau takbir atau pengurusan UPZ tadi ke pihak Basnas. Nah, menikah proses itu berikut, kemudian jangka dari menerbitkan daripada sertifikat ini sudah layak menikah itu apa? Kemudian yang selanjutnya, karena saya baru artinya awal sekali terkait dengan zakat yang kami laksanakan beberapa tahun ini hanya menerima zakat dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi. Karena tidak ada sosialisasi dan pendampingan, maka ya yang berlaku seperti itu. Kami kemarin sudah rapat dan keputusan panitia di konten itu tasnya seperti itu. Maka dari itu, kalau memang nanti prosesnya tepat dan bisa diputuskan sehingga kami juga tidak melangkah secara serampangan, sehingga ada alurnya sebagaimana yang diberikan di Basnas. Lalu Pak, satu lagi, jadi mungkin sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat itu juga awam sekali terkait zakat. Jadi pembayaran zakat hanya zakat ketika 1 tahun sekali. Seperti zakat yang disampaikan dari setiap bulan itu yang orang yang kaya itu memang minim sekali, sehingga tidak ada pembayaran zakat ke panitia atau ke yang UPZ tadi, tidak ada. Terima kasih. Jadi urutannya semua sudah ada lali, semua hilang. Betul urusannya akeh. Betul jadi urusan saya akeh. Alhamdulillah sih. Urutannya mau takmir rapat, memilih orang-orang harus seberapanya perlu. Sekilo-kilo kali. Kenapa kira-kira? Kita kan tidak ada protes dari kita. Nek bahasa ada. Kalau saya itu mesti diuji, tulis, ada wawancara, membuat karya tulis ini ujian bahasa sendiri. Tidak boleh hanya dipilih. Dan itu harus disahkan oleh disetujui Basnas RI, baru di-SK oleh Pak Bupati. Nah ini mana? Tadi, yo tambah rapat, sekurang-kurangnya boleh ngomong telu, dan terus seksi tambah boleh ngomong sekurang yo bener koper, yo terus bener. Terus digaya permohonan. Gampangnya dia surat kepada Ketua Basnas kira-kira dalam permohonan perusahaan budget. Berdasarkan rapat ini tanggal sekian memutuskan ini bagi budget ini mohon perusahaan. Lampiran mau KTP kakak dikirim ke Basnas, lalu coba Basnas atau dilakukan penyuluh bisa dimasuk. Bisa kira. Nah berapa lama di Basnas tergantung KTP ini. Tapi sekurang-kurangnya 3 hari bisa ya Mas Heri ya? Bisa, karena hari ini saya itu berhari-hari menandatangan desa seluruh Boyo hari ini. Jadi bulan itu gawe hari itu paling banyak hari kita. Insya Allah kalau anggarannya tidak banyak, saya kan insya Allah. Tapi ini bulan Ramadan, karena kan bulan maaf ini. Insya Allah siap Mas Heri. Lebaran siap ya. Itu tapi anggarannya KTP kakak tadi harus ada. Itu. Dan kebetulan saya juga hari ini juga karena harus mengelola sebuah usaha, harus menandatangani akta sejumlah itu sudah indikator yang lain kita datang untuk pemerintah. Tetapi saya karena kantor utama saya di Basnas, saya selalu dari Basnas pada umumnya rata-rata jam 8 jam. Meskipun saya ada karena ada SOP harus urut orang dan gambarannya Pak Zainal itu kita tolak nggak bisa.
karena ada SOP yang nanti diaudit begitu. Oke. Jadi bagaimana caranya? Saya juga ini rapat segera kemudian ya iso pasang beberapa masjid ini di koordinir masjid ke waktu masjid ini gampangnya itu sendiri masjid ini. Kemudian bagaimana zakat yang modal lama itu? Sing wis usahakan berbuat baik, insya Allah ora dosa. Tapi ketika ada aturan, ya kan? Ketika sudah ada aturan bahwa pola lama ini tidak dianggap sah, tidak dianggap sah, Anda tetap melanggar syariat, melanggar undang-undang ini. Kenapa? Syariat ambil sampai sedangkan orang berbodoh, ya. Apalagi syariat sampai bentuk jatah meskipun kecil, saja juga alhamdulillah kecil, juga relawan. Yang ketiga, ketika ada kesalahan-kesalahan, ya karena kan sampai belum tahu ya bagaimana keadaannya masing-masing ini. Nah, oleh karena itu, mumpung dulu pojok dibayani, dibentuk ya kedua, tapi segera disahkan, disusuli, digawe UPZ. SK-nya orang bayar, orang ditarik biaya kertas, orang ditarik biaya tinta. Benar. Jadi sarana tadi sudah ribuan itu satu rupiah pun belum pernah mengambil dari usulan UPZ. Malah dari zaman di sini ini aku tahu kok, kalau sekarang tidak bisa kan, karena ini mulai pemotongan seluruh biaya. Biasanya saya kena gitu kan, dari Pak Bupati baca juga kena perasaannya turun gitu. Sehingga saya hanya melanggar untuk biar ini jadi rakyat orang Bali. Itu cek saudara rakyat. Maksudnya saya kabari kan gitu kan, nanti. Betul masih. Jadi saya wes dengan proyek itu kebaikan. Tapi yang di depan karena sudah tahu tidak boleh dilanggar. Kenapa? Undang-undang setelah diketok oleh DPR dan pemerintah pusat, seluruh warga negara dan dianggap mengetahuinya. Padahal wis 2011 dan berlakunya 2014. Ini 2000 pirang tahun. Ini negara saya untuk merenung titik orang daerah gitu. Karena terbagian itu ya terjawab ya. Oke, bagus selesai. Ditekan pada lama gitu. Ditekan pada lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardoyo dari Takmir Masjid atau Bak Sentan mengenai babakan zakat, Pak. Zakat itu ada dua macam, namanya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu kan menyucikan harta benda seseorang yang punya harta benda. Kalau zakat fitrah itu ada aturan sendiri, Pak, di dalam internal agama, Pak. Jadi namanya zakat fitrah itu kan ada nisabnya, Pak. Nisab mengeluarkan zakat pisang, nisabnya 2,5 kg. Makanan pokok, Pak, itu sudah pasti boleh lebih. Kalau punya makanan pokok yang banyak boleh lebih. Itu, Pak. Kalau di dalam agama Islam, internal agama Islam itu yang wajib menerima zakat fitrah itu 8 golongan asnaf, Pak. Jadi kalau ada kamil itu otomatis itu panitia zakat, Pak, tidak bisa dibuat-buat dari luar, Pak. Itu internal agama Islam, Pak. Itu padane itu loh yang hak menerima zakat fitrah itu 1 fakir, 2 miskin, 3 budak yang dimerdekakan. Terus selanjutnya goreng itu orang yang berbanyak utang, tapi utangnya itu untuk kepentingan agama Islam, misalkan mendirikan pondok pesantren, mendirikan masjid, itu banyak utangnya, itu wajib diberi zakat fitrah, Pak. Dan selanjutnya mu'alaf itu baru masuk agama Islam. Jadi kalau ngambil otomatis menjadi panitia masjid, ngurusi babakan zakat fitrah, Pak. Tidak malah
kalau ada luar mengurusi zakat fitrah internal agama nanti kan malah kisro Pak. Lah di dalam masjid itu tadi orang saja kadang-kadang nggak mau mengurusi kok, malah ada dari luar kan ikut mengurusi. Jadi bagaimana ini internal agama Pak? Yang kedua, yang selanjutnya Pak, fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang bukannya berjuang di dalam agama Islam, di dalam masjid Tamil itu. Nah itu kalau orang fisabilillah itu wajib diberi zakat fitrah karena tidak punya kerjaan Pak. Contohnya jadi guru TPA Pak, guru TPA itu tidak ada yang gaji Pak. Itu kalau tidak diberi zakat fitrah itu bagaimana makannya, nyun sewu. Nah ini ingat itu masalah itu Pak. Zakat fitrah itu kan yang namanya ngamil itu sudah otomatis di dalam masjid itu ada panitia namanya ngamil. Enggak malah nggak bisa dari mana-mana ya Mas. Ini loh. Terus selanjutnya, nah ini kan ada ya memang masyarakat Indonesia itu ya harus taat kepada pemerintah, taat kepada agama, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Tapi kalau aturan Pak syariat agama Islam itu internal di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau begini ini kan nanti campur aduk. Nah nanti kan wong di dalam internal di masjid aja itu ada yang kisruh. Dan nanti kalau sudah diurusi pemerintah, siapa Pak yang bermonitoring kepada pemerintah kan nggak ada. Dan ini namanya jadi celah-celah yang menjadi kalau bisa dikatakan malah jadi sarang korupsi seperti ini namanya Pak Nyun Sewu Pak. Ini cuma jangan tersinggung Pak. Ini alangkah baiknya saja Pak. Karena kan saya sudah tahun-tahun menjadi panitia zakat fitrah di Takmir Masjid Al-Taubah Sembitan itu Pak. Itu saya menerangkan belah Bali ya istilahnya orang Jawa Banten. Nah itu sudah berkumpul 1 ton misalnya, 1 ton itu diberikan 8 gulungan asnad tadi. Jadi apa artinya kalau 8 gulungan asnad goreng maupun takir miskin kok cuma diberi 2,5 kilogram beras, apa artinya? Zaman misalnya terkumpul 1 ton ya 1 ton itu dibagi 8 asnad gitu Pak. Jadi masyarakat itu ya agak kenyang gitu loh Pak. Masa berarti TPA atau tahun belanja malah disetorkan berapa? 45% tadi Pak. Disetorkan ke siapa itu? Nah ini Pak, mohon di dalam masjid takmir masjid itu tidak semua mampu Pak. Ada yang kurang beruntung ekonominya Pak. Untung ya, nazar. Sekian dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu saya jelaskan di sini, di dalam undang-undang itu tidak ada sedikitpun pemerintah intervensi campur tangan urusan itu. Hanya pemerintah ingin melegalkan kalau orang-orang itu sebagai kafir maka tercatat. Tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, asnaf dan zakat itu sama, tidak ada berubah. Karena pemerintah juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah beserta ijma'iyah para sahabat, sehingga hanya yang kemudian diusulkan oleh pemerintah itu zakat itu proporsional, utama no fakir miskin. Karena urutannya ayat inna maksudnya kalau di bukoro masakin. Sedangkan wa fisabilillah wa fisabil faridotan urutan yang terakhir. Jadi tidak ada yang berubah. Semua itu bukan wajib berhak menerima zakat. Namanya mustahil. Ewo diri berat orang yang duwe nopo yo orang apa. Jadi sekali lagi pemerintah itu hanya ngawe kami supaya dihindari orang-orang fitnah antar sesama. Sehingga kalau memang di sini sudah ada panitia, silakan panitia itu didaftarkan agar dia
namanya kita itu kewajiban belajar itu sejak turun dari ayunan sampai perkembangan hukum Islam, perkembangan masyarakat itu sangat dinamis. Maka perlu bagaimana ajaran Islam ini orang mentok, orang mandek, orang cemut. Maka perlu tadi ada namanya istihad-istihad. Sehingga istihad kalau betul duit kelas 11 mengatakan poro-poro tertib atau para ulama. Jadi intinya sekali tolong dipahami, kita tidak ada intervensi. Kalau ada panitia itu disahkan. Karena kita hidup di negara kita, maka ikutilah aturan negara. Perkara dan tasar biasanya kayak begini. Umpama benar, alhamdulillah. Umpama kurang sedikit, penjuru yang akan memberikan masukan kira-kira gitu. Tapi jadi jangan sampai kemudian uang ini pemerintah gagal berubah. Karena zakat itu sudah ada sejak tahun 60, sejak tahun sudah ada. Tapi lagi saya katakan perintah zakat itu dicoba wajib jodoh itu kopi dalilnya pasti 100% benar. Dan seluruh ulama di dunia ini tidak satupun yang tentang wajibnya zakat. Hanya tata caranya, ukurannya. Contoh Imam Hanafi itu tokoh ulama besar itu zakat kudu 3,8 kira-kira gitu kan? Itu kormo atau gandum itu diuang lebih loh kan? Jadi kormo sebelum itu loh. Saya bilang kira-kira ya, jenis saya itu. Tapi Imam Syafi'i itu cukup dengan putih berani makanan pokok negaranya, ada yang jagung, ada yang beras, dan ini semua adalah ketentuan yang diisi oleh para ulama. Nah sekarang kita yang datang kemudian ini orang baru dari pemilih, betul? Karena ini sampai cocok karo Hanafi dengan 3,8 korban itu ngomong boleh. Tapi kalau memang kita mau punya hubungan ini panen pari, itu pari boleh. Ada bahwa panitia dan pemerintah termasuk badan amil zakat tidak membuat aturan baru. Jadi intinya tadi Pak Ketua Mas Bilang mengingatkan tasawuf itu aja, meskipun nanti asrama Salmaniyah antara imam siji dan siji mengatakan WWL siji cukup, begitu kan? Saya kecil satu tutup papas lahir atau WWL siji berentuk lah, itu boleh, tetapi ada undang-undang buat kalau dan gitu lah. Dan jadi itu dan asal jangan ini Bapak. Ono sing jenis konsumtif, ada yang produktif. Nah, konsumtif itu tasarruf yang ketunjangan sing diweruh wong-wong sing usia lanjut. Orang didagang, orang biasa itu sok diwehi beras, duit, macam-macam pokok. Tapi nek kanggo wong-wong sing wis duwe, termasuk kategori miskin, duwe gawean ora cukup, iku ora kena ekonomi, kok ono modal kerja. Itu. Karena pokoknya adalah tadi bagaimana mengentaskan kefakiran agar tidak menjadi kekurangan dari kita. Maka ada yang bahkan berubah, ada yang modal kerja, ada macam-macam. Tujuannya adalah ke depan bisa menjadi mujahid. Orang selamanya jadi mustahil. Dan sebenarnya anggun di persepsi yang lain, sekali lagi pemerintah hanya menguatkan antisipasi di kemudian hari, karena pemerintah tidak kemudian katakan kamu harus begini. Saya katakan ini tugas saya, Basnas. Ibaratnya ini mu'adzin kis asar ayo anda, ya kan? Anda mau ngajak orang sholat, saya ngapain jamaah? Lu ngapain kemana boleh? Perkara anda sampai orang sholat itu bisa disampaikan. Orang anda sampai sholat di luar itu bisa disampaikan. Itu monggo. Kan gitu kan? Ini aja tugasnya hanya mengingatkan. Anda ini akhlaknya begini, sholat syarat begini. Kita tidak membuat aturan baru, tidak membuat aturan baru, tetapi syarat hukum yang ada itu kita jelaskan ulang. Contohnya ini, Anda ini kan sebagai mustalah. Meskipun itu secara lahiriah bisa kausan obrol gitu, tapi ini lebih abdul menegakkan dengan baju koko, orang Cina, yang misalnya kira-kira
itu biasanya bilang itu. Jadi selagi ini tidak ada, karena kewajiban zakat adalah kewajiban agama, bukan kewajiban negara, tapi negara hanya mengingatkan paham ya? Kata dia Pak ya. Jadi asnaf podo sekali lagi perkara kedua itu sudah ada turunan yang kita ikuti, Syafi'i, Maliki, Hambali itu soal contoh-contoh kabeh. Ada semua kata sampean pilih ini. Semuanya orang yang begini, betul ya? Kalau begini sampai ulama, toh, sebelum kelas ulama itu begini, itu benar. Betul ya? Paham ya? Masih ada? Apa ya? Berarti cukup ya? Nanti pantul umum sampai setuju ke umum sedikit penjelasan saya bab tentang zakat. Saya hanya bisa berharap aku raiso kemudian memaksa kita sampai dia kemudian terawih orang yang apa-apa, tapi kan seandainya sudah ada masalah orang untuk bahas. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan barengi petunjuk Gusti kita diberikan kemudahan dan macam-macam yang pada akhirnya bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah totalitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Betul ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kalam, Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.